Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman guru semuanya dan juga pengajar yang lain? Saya Pak Wirawan dari SMA Negeri 1 Ndawar Blandong akan memaparkan materi kenapa kurikulum harus berubah atau mengapa kurikulum harus berubah. Perlu kita ketahui bahwasannya zaman itu berubah, sehingga apabila kurikulum pendidikan itu tidak ikut berubah, akan menghasilkan suatu pola pendidikan yang tidak sejalan dengan zaman. Kurikulum harus disesuaikan dengan zaman modern dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat zaman sekarang dengan zaman sebelum atau 20 tahun yang lalu berbeda, ya. Kecepatan informasi sekarang dengan 10 tahun yang lalu berbeda. Di era digital saat ini misalnya kurikulum harus memuat keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Angkatan bapak-bapak kita, angkatan tahun 70-an tidak perlu menguasai teknologi. Tidak perlu menguasai teknologi. Kenapa? Karena waktu itu teknologi informasi belum secanggih sekarang. Ya. Dan kebutuhan dunia kerja tidak sekompleks sekarang. Berikutnya adalah tantangan global. Kurikulum harus beradaptasi dengan tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan krisis ekonomi. Kurikulum yang menjawab tantangan global membantu siswa menjadi profesional dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Salah satunya contoh ketika kemarin dunia menghadapi pandemi COVID-19. Maka harus ada perubahan kurikulum yang bisa menjawab dari COVID-19 itu. Maka Indonesia menerapkan kurikulum darurat. Setelah COVID-19 tentunya ada tantangan global lagi, yang mana lulusan dari pendidikan ketika COVID-19 lebih lambat dalam arti kemampuannya tidak seperti yang sebelumnya. Nah, ini harus bisa dijawab dengan menerapkan satu kurikulum yang bisa mengakselerate dari yang sudah tertinggal selama 2 tahun itu. Contohnya itu tantangan global. Dan juga kurikulum yang bisa mengatasi krisis-krisis yang lain. Berikutnya adalah kenapa kurikulum harus berubah? Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kurikulum harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa sehingga mereka dapat belajar lebih efektif. Kurikulum yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mencapai tujuan pembelajaran. Siswa atau murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka kurikulum harus bisa menjawab ini. Kurikulum yang lampau perlu kita pahami bahwasanya lebih condong kepada kemampuan kognitif. Sehingga anak yang nilainya matematika 9 itu pasti termasuk anak yang pintar. Tetapi dalam perkembangan zaman ternyata hal itu bukan sebagai pedoman kepintaran seseorang dari 1 atau 2 mata pelajaran. Bisa jadi anak yang lemah dalam pendidikan eksak atau mata pelajaran eksak ternyata dia bagus di dalam keterampilan. Bisa jadi anak yang lemah dalam pelajaran materi, dia bagus dalam kesenian atau dalam segi praktek. Maka ternyata kecerdasan itu berbeda-beda dan kurikulum harus bisa menjawab itu. Berikutnya adalah mengurangi kesenjangan sosial. Kurikulum harus bisa menjawab tingkat perbedaan ekonomi, suku, budaya dari suatu negara yang mana berbagai macam. Lah, kurikulum yang diterapkan harus bisa mengurangi kesenjangan sosial itu. Karena siswa memiliki berbagai latar belakang, tetapi mereka punya kesempatan yang sama dalam pendidikan. Maka kurikulum tidak boleh hanya bisa dicapai oleh suku Jawa saja misalnya. Kurikulum tidak boleh hanya bisa dicapai oleh orang menengah ke atas misalnya.
kurikulum harus bisa meliputi semua aspek atau semua lapisan masyarakat yang memiliki hak sama dalam pendidikan. Yang terakhir bahwasanya pandangan saya yaitu kenapa kurikulum harus berubah. Kurikulum harus bisa mengembangkan keterampilan hidup seperti kecakapan sosial, berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Ya, hal ini membantu siswa tumbuh menjadi individu yang lebih mandiri dan kompeten dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah alasan kenapa kurikulum harus berubah. Sekarang kita lihat bagaimana perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kita lihat dari perbandingan kurikulum, saya ambilkan dari sumber kurikulum.kemdikbud.go.id/perbandingan strip kurikulum. Dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka terdapat beberapa perbedaan yang mana kurikulum Merdeka ini berusaha menjawab tantangan-tantangan perubahan yang harus bisa dihadapi oleh kurikulum. Di kurikulum atau K13, rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional. Adapun di kurikulum Merdeka, rancangannya sama ditambahi dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Hal ini disebabkan tuntutan perkembangan zaman yang mana kita melihat degradasi moral dari masyarakat Indonesia harus bisa diatasi dengan penerapan kurikulum yang bisa membentuk profil pelajar Pancasila. Adapun kompetensi yang dituju di kurikulum 2013 itu dibagi dalam KI dan KD, yang mana KD dinyatakan, yang mana yang KI itu dari sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, dan KD-nya itu adalah dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. KD pada KI 1 dan 2 hanya terdapat pada pelajaran pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan agama dan budi pekerti, dan juga pelajaran pendidikan Pancasila dan kewirausahaan, kewarganegaraan. Maaf ya. Sedangkan di kurikulum Merdeka, capaian kompetensi yang tujuan adalah capaian pembelajaran. Jadi kalau di K13 itu ada istilah KIKD, di sini menjadi capaian pembelajaran yang disusun per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Kalau SMA ada 2 fase, yaitu fase E, umumnya kelas 10, fase F, umumnya kelas 11, 12. Struktur kurikulum, jam pelajarannya itu diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu pada setiap semester, sehingga setiap semester peserta